Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Debut gemilang Ian Maatsen bersama Belanda, harapan naturalisasi pupus. PSSI siap tambah pemain naturalisasi untuk Timnas U17 usai lolos ke Piala Dunia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Ian Maatsen kini menjadi salah satu nama yang ramai diperbincangkan oleh publik sepak bola Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari sang ibu, yang berasal dari keturunan Jawa Suriname. Harapan para pecinta sepak bola tanah air sempat membumbung tinggi, membayangkan Maatsen bisa memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Namun, mimpi itu kini tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Sebelumnya, Maatsen kerap dikaitkan dengan potensi naturalisasi ke Indonesia. Banyak yang melihat ada peluang besar, apalagi sang pemain sempat kesulitan menembus tim utama Belanda meskipun tampil konsisten di level klub. Situasi itu sempat memunculkan harapan bahwa mungkin saja Maatsen mau beralih membela merah putih. Namun semua berubah setelah debut perdananya bersama Timnas Belanda di ajang UEFA Nations League. Dalam laga penting melawan Spanyol, Maatsen tak hanya tampil impresif, tetapi juga berhasil mencetak gol indah yang membuat namanya langsung menjadi sorotan. Walau pada akhirnya Belanda harus menyerah melalui drama adu penalti, performa cemerlang Maatsen tetap menjadi cerita besar dalam pertandingan itu. Penampilan luar biasa tersebut membuat posisi Maatsen di skuad senior Belanda kini semakin kokoh. Dengan begitu, peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan jasanya menjadi semakin tipis, bahkan hampir tidak mungkin. Apalagi, Maatsen sendiri sudah menunjukkan komitmennya untuk tetap berjuang bersama The Oranye. Bila melihat ke belakang, Maatsen sebenarnya sudah cukup lama berproses di sistem sepak bola Belanda. Ia membela Timnas Belanda U21 sebanyak 19 kali dan menjadi bagian penting dalam berbagai kompetisi usia muda. Dalam regulasi FIFA, pemain yang sudah bermain di level U21 tetap memiliki peluang untuk pindah federasi, asalkan memenuhi syarat tertentu. Namun debutnya di tim senior membuat skenario itu menjadi jauh lebih rumit. Ada aturan FIFA yang menyebut bahwa pemain yang sudah tampil dalam pertandingan resmi di level senior tidak bisa begitu saja berpindah federasi. Dalam kasus Maatsen, satu-satunya jalan yang tersisa adalah menunggu 3 tahun tanpa menerima panggilan dari Timnas Belanda. Setelah itu, ia masih harus menjalani sidang arbitrase untuk mengajukan pergantian asosiasi. Itu pun belum tentu berhasil, sebab debut Maatsen terjadi setelah ia berusia lebih dari 21 tahun, membuat proses hukum menjadi lebih kompleks. Situasi ini mirip dengan apa yang dialami oleh Martin Paes, penjaga gawang naturalisasi Indonesia. Paes harus melalui proses panjang dan melelahkan di meja arbitrase akibat keterlibatannya di Timnas Belanda U21 saat usianya sudah lewat 21 tahun. Namun yang perlu dicatat, Maatsen saat ini tampaknya tidak tertarik mempertimbangkan opsi berganti federasi. Ia justru semakin termotivasi untuk membuktikan kualitasnya di Timnas Belanda, apalagi setelah mendapatkan kepercayaan besar dari pelatih. Kesabaran panjangnya selama ini akhirnya terbayar lunas dengan debut yang manis. Sebelum debut senior ini, Maatsen memang sempat merasa kecewa karena terus-menerus diabaikan oleh tim nasional. Padahal di level klub, performanya konsisten, baik saat dipinjamkan ke Burnley maupun saat kembali ke Chelsea. Namun, meski pernah merasa frustrasi, Maatsen tetap memilih bersabar dan tidak pernah secara terbuka menyatakan ingin berganti federasi ke Indonesia. Kini, setelah menjalani debut dan mencetak gol, rasa frustrasi itu berubah menjadi kepercayaan diri baru. Maatsen tahu bahwa masa depannya bersama Timnas Belanda lebih terbuka dibanding sebelumnya. Dengan itu, kesempatan Indonesia untuk merekrutnya melalui jalur naturalisasi hampir bisa dikatakan sirna. Bagi Indonesia, tentu kabar ini mengecewakan. Sebab, mendapatkan pemain sekelas Maatsen yang bermain di Liga Top Eropa akan menjadi dorongan besar untuk meningkatkan kualitas tim. Namun, realita yang ada harus diterima. Indonesia harus fokus mencari pemain diaspora lain yang masih memenuhi syarat, serta membangun kekuatan tim dengan pemain-pemain yang berkomitmen penuh untuk membela merah putih. Meskipun begitu, cerita tentang Ian Maatsen tetap menjadi pelajaran penting bahwa dalam dunia sepak bola, membangun tim nasional tidak bisa hanya bergantung pada mimpi naturalisasi. Fondasi utama tetap harus datang dari pembinaan pemain lokal yang kuat,
ditambah dengan suntikan pemain diaspora yang benar-benar siap dan mau berjuang untuk bangsa ini. Kini, saat Madsen melanjutkan perjalanannya bersama timnas Belanda, timnas Indonesia juga punya tugas besar untuk terus berkembang. Siapa tahu, di masa depan, akan ada Madsen lain yang benar-benar siap menjadi bagian dari Garuda tanpa keraguan. Kita tunggu saja kejutan selanjutnya. PSSI siap tambah pemain naturalisasi untuk timnas U17 usai lolos ke Piala Dunia. Momen bersejarah baru saja tercipta. Timnas Indonesia U17 memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Prestasi ini membangkitkan semangat seluruh pecinta sepak bola tanah air. Namun di balik euforia itu, ada pelajaran pahit yang harus dicatat. Kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara di fase gugur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan tegas menyoroti kekalahan tersebut. Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya puas dengan status lolos ke Piala Dunia. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa Garuda Muda tampil kompetitif, bukan sekadar jadi bulan-bulanan tim lawan. Erick mengingatkan, kekalahan seperti 0-6 harus menjadi alarm keras agar semua pihak serius berbenah. Dalam komentarnya, Erick juga sempat menyentil kemungkinan yang lebih buruk. Jika Indonesia saat itu bertemu Uzbekistan, tim kuat yang dikenal punya lini serang mematikan, mungkin kekalahan bisa lebih besar, bahkan sampai 0-14. Untungnya, Indonesia tidak satu grup dengan raksasa Asia tersebut. Meski kekalahan besar itu mencoreng, langkah timnas U17 ke Piala Dunia tetap menjadi catatan emas. Ini adalah tonggak penting untuk sepak bola usia muda Indonesia. Tapi, perjuangan tidak berakhir sampai di situ. Malah, dari sini tantangan sejati baru dimulai. Untuk itu, PSSI kini mengambil langkah konkret, mempersiapkan suntikan kekuatan baru lewat program naturalisasi. Ada 3 nama pemain keturunan yang sedang diproses untuk memperkuat timnas U17. Nama pertama adalah Jason Yo, seorang kiper muda berbakat yang kini bermain di Holstein Kiel, salah satu klub di kasta kedua Liga Jerman. Jason punya darah Indonesia dari kedua orang tuanya yang berasal dari Kepulauan Riau. Secara administratif, proses naturalisasi Jason diprediksi berjalan lancar. Selain itu, pengalaman bermain di Eropa membuat Jason dianggap punya standar teknik dan mental bertanding yang sudah teruji. Dengan kualitasnya, pos penjaga gawang Indonesia diakini akan jauh lebih solid. Kemudian ada Feike Muller, bek tengah berusia 16 tahun asal Belanda. Feike membawa darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Haria, Saparua, Maluku Tengah. Menariknya, Feike sudah sejak lama mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Ia bahkan menyatakan siap bergabung membela Merah Putih jika diberi kesempatan. Dengan postur tubuhnya yang kokoh dan kemampuannya membaca permainan, Feike diakini mampu menambah kekuatan lini belakang Garuda Muda yang selama ini menjadi titik rawan. Nama ketiga mungkin sudah tidak asing lagi, Lucas Lee. Pemain berdarah campuran Indonesia dan Korea Selatan ini pernah membela timnas U16 dan berkontribusi saat Indonesia lolos ke Piala Asia U17. Lucas dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain di lini tengah maupun sayap. Kehadirannya akan menambah variasi serangan serta memperkuat transisi permainan timnas U17. Erick Thohir menegaskan, meskipun timnas U17 sudah mengukir prestasi besar dengan lolos ke Piala Dunia, mereka tidak boleh terlena. Target ke depan jauh lebih berat, menunjukkan performa layak di kancah dunia. Karena itu, upaya memperkuat tim lewat tambahan pemain keturunan dianggap langkah realistis. Ia juga menyoroti bahwa kekalahan telak melawan Korea Utara menjadi bukti bahwa Indonesia butuh peningkatan di semua aspek, fisik, taktik, hingga mental bertanding. Oleh sebab itu, Erick meminta agar Coach Nova Arianto bersama seluruh tim pelatih bekerja ekstra keras mempersiapkan skuad. Namun, program naturalisasi ini tetap harus dijalankan dengan bijak. Masuknya pemain keturunan memang membawa kualitas dan pengalaman dari liga-liga maju. Namun di sisi lain, ini berpotensi membuat pemain lokal tersingkir jika tidak mampu bersaing. Untuk itu, PSSI diingatkan untuk menjaga keseimbangan. Pemain keturunan harus menjadi pelengkap, bukan pengganti mutlak, agar pembinaan bakat lokal tetap berjalan beriringan. Di satu sisi, kehadiran Jason, Feike, dan Lucas tentu memberi harapan baru. Timnas U17 akan memiliki kedalaman skuad lebih baik, serta opsi taktik yang lebih variatif. Tapi, di sisi lain, ini juga menjadi motivasi tambahan bagi pemain lokal untuk terus meningkatkan diri agar bisa bersaing di level internasional. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika PSSI menambah pemain keturunan di Timnas U17?
Meski tim ini sudah berhasil menembus Piala Dunia, kalau setuju, jangan lupa like video ini dan tuliskan di kolom komentar. Saya setuju timnas U17 ditambah pemain keturunan naturalisasi. Mari terus dukung Garuda Muda untuk tampil membanggakan di panggung dunia. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.